Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hablatul Ilmia dengan NIM 2004 01110296. Saya mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi klinis yang diampu oleh Dr. Iin Tri Rahayu SPSI MSI. Nah, kebetulan dalam video kali ini saya mengambil gangguan psikologi yaitu paranoid. Nah, ketika tubuh kita sedang dihadapkan pada sebuah bahaya, maka akan mengirimkan sinyal kepada otak untuk mengeluarkan sebuah respon yang disebut fight or flight guna melindungi diri. Nah, respon ini juga kerap diikuti oleh rasa takut. Namun, bila Anda terus-terusan merasa takut meski sedang tidak ada berada pada situasi yang mengancam, bisa jadi Anda tengah mengalami paranoid loh. Ya, apa sih paranoid itu? Jadi, paranoid adalah adjektiva atau kata sifat untuk penderita paranoia. Paranoia sendiri didefinisikan sebagai penyakit mental di mana seseorang meyakini bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya. Menurut Magdalena pada tahun 2008, paranoid didefinisikan sebagai rasa ketakutan yang tak bisa ditemukan dan menyebabkan kita merasa ada orang yang ingin melukai kita. Kemudian, ahli-ahli teori psikoanalisa berpendapat bahwa paranoid personality disorder adalah hasil dari kebutuhan orang-orang untuk menolak perasaan sebenarnya dan memproyeksikan perasaannya tersebut ke dalam diri orang lain. Nah, dikatakan sebagai bentuk gangguan bila perilaku tersebut sifatnya menetap, mengganggu dan membuat tertekan atau disebut dengan distressing. Akan tetapi, perilaku ini tidak disebut sebagai gangguan kepribadian bila kemunculan perilaku tersebut disebabkan oleh skizofrenia, gangguan mood atau bisa disebut dengan depresi berat, dengan gejala psikotik atau faktor neurologi atau sebab-sebab yang diakibatkan oleh kondisi medis. Selanjutnya, individu dengan gangguan ini biasanya mencurigai, hipersensitif, riot, ansious atau pencemburu, dan argumentatif atau suka berdebat. Mereka cenderung melihat dirinya lebih baik dan tidak memiliki cacat dan kurang mampu melihat kekurangan yang ada pada dirinya meskipun ia tahu. Kemudian ciri dari paranoid personality disorder, yang pertama penghayatan, kemudian yang kedua ketidakberalasan, dan yang ketiga ketidak adanya percayaan pada orang lain. Selanjutnya gejala pada paranoid. Yang pertama adanya kecurigaan secara berlebihan. Kemudian yang kedua meyakini akan adanya motif-motif tersembunyi dari orang lain. Ketiga merasa akan dimanfaatkan atau dikhianati oleh orang lain. Keempat ketidakmampuan dalam melakukan kerjasama dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah isolasi sosial. Nah, selanjutnya adalah penyebab dari paranoid. Secara spesifik, penyebab dari munculnya gangguan ini masih belum diketahui. Namun, seringkali dalam suatu kasus muncul pada individu yang memiliki anggota keluarga gangguan skizofrenia. Dengan kata lain, faktor genetik dapat mempengaruhi. Gangguan kepribadian paranoid ini juga dapat disebabkan oleh pengalaman masa kecil yang buruk ditambah dengan keadaan lingkungan yang dirasa mengancam. Nah, kemudian jika ada penyebab pasti ada cara penanggulangan atau bisa disebut dengan treatment. Perawatan untuk gangguan kepribadian paranoid akan sangat efektif untuk mengendalikan paranoia, perasaan curiga berlebihan kepada si penderita. Namun hal itu akan selalu menjadi sulit dikarenakan penderita akan selalu memiliki kecurigaan kepada dokter atau yang terapis yang merawatnya.
Jika dibiarkan saja, maka keadaan penderita akan menjadi lebih kronis atau lebih parah. Perawatan yang dilakukan meliputi sistem perawatan utama dan juga perawatan yang berada di luar perawatan utama atau suplemen, seperti program untuk mengembangkan diri, dukungan dari keluarga, ceramah, perawatan di rumah, membangun sikap jujur kepada diri sendiri. Semuanya akan menyempurnakan dan membantu proses penyembuhan penderita, sehingga diharapkan konsekuensi sosial terburuk yang terbiasa terjadi dari gangguan ini seperti perpecahan keluarga, kehilangan pekerjaan, dan juga tempat tinggal dapat dihindari untuk dialami oleh si penderita. Kemudian di sini juga ada medikasi. Jadi, medikasi atau pengobatan untuk gangguan kepribadian paranoid secara umum tidaklah mendukung. Kecenderungan yang timbul biasanya adalah meningkatnya rasa curiga dari pasien yang pada akhirnya melakukan penarikan diri dari terapi yang telah dijalaninya. Para ahli menunjuk pada bentuk perawatan yang lebih berfokus kepada kondisi spesifik dari gangguan tersebut seperti kecemasan dan juga delusi, di mana perasaan tersebut yang menjadi masalah utama perusak fungsi normal mental penderita. Namun untuk penanggulangan secara cepat terhadap penderita yang membutuhkan penanganan gawat darurat, maka penggunaan obat sangatlah membantu, seperti ketika penderita mulai kehilangan kendali dirinya, seperti mengamuk dan menyerang orang lain. Selanjutnya ada psikoterapi. Jadi, kesulitan yang dihadapi oleh terapis pada gangguan ini adalah penderita tidak menyadari adanya gangguan dalam dirinya dan merasa tidak memerlukan bantuan dari terapis. Kesulitan lain yang dihadapi terapis bahwa individu PPD sulit menerima terapis itu sendiri. Kecurigaan dan tidak percaya membuat terapi sulit untuk dilakukan. Walaupun penderita gangguan kepribadian paranoid biasanya memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan perawatan, namun seringkali juga mereka sendirilah yang menghentikan proses penyembuhan secara prematur di tengah jalan. Demikian juga dengan pembangunan rasa saling percaya yang dilakukan oleh seorang terapis terhadap klien, di mana membutuhkan perhatian yang lebih, namun kemungkinan akan tetap rumit untuk dapat mengarahkan klien walaupun tahap membangun rasa kepercayaan telah terselesaikan. Nah, kemungkinan untuk jangka panjang penderita gangguan kepribadian paranoid ini bersifat kurang baik. Kebanyakan yang terjadi terhadap penderita di kemudian hari adalah menetapnya sifat yang sudah ada sepanjang hidup mereka. Namun dengan penanganan yang efektif serta bersifat konsisten, maka kesembuhan bagi penderita jelas masih terbuka. Metode pengembangan diri secara berkelompok dapat dilakukan kepada penderita walau memiliki kesulitan saat pelaksanaannya. Kecurigaan tingkat tinggi dan rasa tidak percaya pada penderita akan membuat kehadiran kelompok pendukung menjadi tidak berguna atau bahkan lebih parahnya dapat bersifat merusak bagi diri si penderita. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah bersedia menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat dan saya memohon maaf apabila ada salah kata. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.